Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa rasuluhu, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Minhaj As-Salikin, sebuah kitab fikih yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan ilmu, di atas jalan ilmu yang terpancar di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena itulah jalan kebenaran. Selagi orang itu seolah dekat dengan ilmu, maka dia itu akan dekat dengan sumber kebenaran. Apabila orang itu dekat dengan ilmu, maka dia itu akan dekat dengan komunitas-komunitas orang-orang yang baik, yang merupakan unsur utama seorang itu bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita hidup di zaman akhir yang memang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ma yati qaumun illa wa ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang sebuah kaum kecuali yang setelahnya lebih jelek dibandingkan dengan yang sebelumnya secara umum. Baik, kita masuk para ikhwah dalam kajian kita. Paling terakhir kemarin kita sudah masuk dalam bab tayamum, ya, gitu. Kita katakan dalam pertemuan yang dahulu bahwa tayamum itu adalah qasdut turab, yakni sengaja untuk mengambil qasdus sa'id, yakni untuk anggota badan tertentu dengan tujuan tertentu. Yang beliau katakan bahwasanya tayamum itu adalah an-naw'u tsani minat taharah, model kedua dari bersuci, karena suci yang pertama menggunakan air dan itu adalah wudu dan mandi. Suci yang kedua menggunakan sa'id dan itu adalah tayamum. Dan dia wa huwa badalun 'anil ma', dan tayamum itu adalah sebagai ganti dari air. Idza ta'allara isti'malul ma', apabila uzur tidak bisa menggunakan air, baik semua maupun sebagiannya, atau khawatir tidak bisa menggunakan air. Itu kajian yang telah kita bahas pada waktu yang kemarin. Kita masuk pada poin yang ke-44. Benar ya? Beliau mengatakan rahimahullahu taala, fayaqumut turabu maqamal ma'i. Maka at-turab, tanah itu menempati posisi air, bi an yanwiya raf'a ma 'alaihi minal ahdath. Kalau orang itu meniatkan menghilangkan hadas. Summa yaqul, lalu dia mengatakan bismillah. Summa yadribu turaba biyadihi marratan wahidah. Kemudian dia memukulkan tangannya ke turab, ke tanah dengan tangannya sekali. Yamsahu bihima jami'a wajhihi. Dia mengusap dengan kedua tangannya itu semua wajahnya. Wa jami'a kaffaihi, dan semua telapak tangannya. Fa in dharaba marrataini fala ba'sa, apabila dia memukulkan tangannya itu dua kali maka tidak mengapa. Jadi maka tidak mengapa. Baik. Faridhanazanillahu wa iyyakum. Pembahasan kita adalah tentang tata cara tayamum. Setelah kita kemarin membahas kapan tayamum itu dibolehkan, kapan sah orang itu pakai atau bertayamum. Bagaimana caranya orang itu tayamum? Tayamum itu pertama harus niat. Yang pertama niat. Beliau mengatakan an yanwiya raf'a ma 'alaihi minal hadath. Niat menghilangkan hadas. Niat untuk menghilangkan hadas. Harus niat. Innamal amalu binniyat. Semuanya amal tergantung kepada niatnya. Niat itu yang penting terbetik dalam dirinya, niat tayamum, bahwasanya dia yang akan dia lakukan itu bukan tulinan air gitu ya, bukan tulinan tanah, tapi niatnya tayamum. Dalam hatinya itu terbetik pikiran untuk dia itu niatnya tayamum.
atau dia itu niatnya menghilangkan hadas dengan perbuatannya itu. Yaitu sama. Pokoknya ada niat yang semacam itu. Apabila dia melakukan itu tanpa niat, maka berarti nggak sah sebagai tayamum. Kenapa? Ya karena sabdanya Rasulullah tadi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membaca basmalah. Membaca basmalah dalam tayamum itu sehukum dengan membaca basmalah dalam wudu. Kalau kita katakan membaca basmalah dalam wudu itu sunnah, sebagaimana itu mazhab jumhur, maka berarti membaca basmalah dalam tayamum pun hukumnya sunnah. Kalau kita katakan membaca basmalah dalam wudu itu hukumnya wajib, dan itu pendapat sebagian para ulama, maka itu pun dalam tayamum dihukumi jadi wajib. Kenapa? Karena tayamum hukumnya hukum wudu. Tatkala di wudu ada syariat baca basmalah, berarti di tayamum pun ada syariat baca basmalah. Apabila kita katakan dalam wudu itu sunnah, maka di dalam tayamum sunnah. Apabila kita katakan dalam wudu itu wajib, maka dalam tayamum hukumnya wajib. Dan dalam mazhab jumhur ahli ilm bahwa basmalah dalam wudu itu hukumnya sunnah. Basmalah di dalam berwudu itu menjadi hukumnya sunnah. Itu makna ucapan beliau, summa yaqulu atau summa yaqula bismillah. Kemudian dia mengatakan bismillah. Summa yadribu turaba biyadihi marratan wahida. Kemudian dia memukulkan kepada tanah biyadihi dengan tangannya marratan wahida. Marratan wahida. Ini masalah berikutnya. Masalah yaitu berapa kali orang itu menepukkan tangannya ke tanah saat tayamum. Beliau sesaat mengatakan sekali. Tapi kalau 2 kali rapopo. Ini sekali. Tapi kalau 2 kali nggak apa-apa. Beliau mengatakan fa in dzaraba marratain fala ba's. Dan memang ya ikhwan, dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi 3 kelompok, 3 pandang. Sebagian ahli mengatakan, sebagian para ulama mengatakan mukulnya itu sekali. Sebagian ahli mengatakan mukulnya itu 2 kali. Sebagian ahli mengatakan kayak sesaat ini, karep-karep sekali ya wis, 2 kali juga nggak apa-apa. Tapi pahami ya kawan, masalah memukul ini mau sekali mau 2 kali, para ulama sepakat tidak ada pengaruhnya dengan hukum. Maksudnya mau jenengan mukul sekali, mau jenengan mukul 2 kali, pokoknya wajahnya terusap dengan tanah, tangannya terusap dengan tanah, maka tayamumnya sah. Jadi kajiannya adalah kajian yang lebih benar, yang lebih sesuai dengan sunnah yang mana, tidak terpengaruh, tidak memengaruhi hukum sah dan tidaknya tayamum. Tidak memengaruhi hukum sah dan tidaknya tayamum. Jadi sah dan tidaknya tayamum. Jadi dalam masalah ini, karena titik masalahnya adalah masalah ijtihadiyah di kalangan para ulama. Letak masalahnya ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Letak masalahnya adalah kenapa kok ada gegeran dalam masalah ini? Dalam masalah tayamum itu yang digegerkan 3. Tapi kita bahas 2 aja lah. Jadi yang pertama ya kawan, masalah tayamum itu yang diributkan oleh para ulama itu masalah dzarb at-turab, memukul tanah. Jadi memukul tanah itu sekali ataukah 2 kali? Itu marrah ataukah marratan? Itu 2 kali. Masalah yang kedua adalah masalah mashuliyat, mengusap tangan. Itu sampai pergelangan tangan sampai sini, ataukah kaf gitu ya, ataukah sampai
sampai siku. Sampai siku. Lah. Letak masalahnya, perhatian azani Allah wa iyyakum. Letak masalah yang muncul, letak jadi masalah yang muncul. Itu berangkat dua-duanya ini berangkat dari hadis Ammar. Kedua kasus ini munculnya dari hadis Ammar. Apa itu hadis Ammar? Hadis Ammar itu hadis dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an tersiar berita Umar itu mendengar ini berita bahwasanya Ammar itu berfatwa. Ammar itu Ammar bin Yasir. Jadi Umar sebagai khalifah diberitahu, terdengarlah berita, mendengar satu berita bahwasanya Ammar ibnu Yasir berfatwa bahwa orang yang junub terus gak ketemu air maka cukup tayamum terus sholat. Tatkala nyanyi Umar mendengar berita ini, Umar kaget, ini fatwa apa-apaan ini. Karena pendapatnya Umar, jadi tayamum itu hanya untuk wudu, nggak bisa mengganti nyanyi junub, nggak bisa mandi, nyanyi nggak bisa mengganti mandi. Jadi dalam madzhabnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang kalau hadas kecil mau sholat nggak ada air atau nggak bisa pakai air maka wudu, maka tayamum. Tapi kalau hadas besar nggak ketemu air, ya nggak sholat, nunggu sampai ada air terus dikodok. Itu madzhabnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu madzhabnya Umar dan sebagian sahabat. Pada waktu beliau jadi khalifah, beliau mendengar bahwasanya ada fatwa yang difatwakan oleh Ammar bin Yasir. Ammar dipanggil. Jadi singkat ceritanya Ammar itu udah seneni kalau Umar. Apa-apaan iki? Fatwa jenis apa iki? Sampean itu berfatwa, fatwa apa? Kok berfatwa bahwasanya tayamum itu menggantikan mandi? Maka Ammar lalu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jenengan gak inget toh? Saya sama jenengan dulu di zaman Rasulullah SAW kita itu pernah safar bareng. Ketika kita safar bareng, tengah jalan kita sama-sama junub. Yuk sepakatan junub ya. Aneh ya. Ini sama-sama nggak mau istri, gitu ya. Terus sama-sama nggak mau istri, kemudian junub bareng itu aneh. Sama-sama bawa istri kan tuh junub bareng itu iso sepakatan. Ini iso sepakatan. Ini sama-sama nggak mau istri, mimpi basah bareng itu aneh. Pokoknya fa'ajrabna, kita itu sama-sama junub. Pagi hari kita ribut, gimana gitu. Akhirnya kita beda pendapat toh pada waktu itu. Itu masih komentarnya Ammar tatkala ditanya oleh dan Umar. Yani adapun ana tatkala itu, yani wa amma anta fala tusalli. Jenengan tatkala itu enggak salat. Yani adapun ana, saya tatkala itu mikir, kalau wudu enggak ada air tayamum. Kalau junub enggak ada air ya gulung-gulung. Gitu. Fatamarraqtu tamarruh ghadab. Akhirnya aku gulung-gulung di tanah. Yani Ammar itu gulung-gulung kayak kucing, gulung-gulung. Terus bareng ngono salat. Yani bareng ngono salat. Ana salat setelah gulung-gulung mengkiaskan pada hukum yang tayamum. Karena pada waktu itu kedua-duanya nggak ngerti hukum. Ini kedua-duanya nggak ngerti hukum, beristihad. Istihadnya Umar, wong nggak suci kok, yo nggak sholat. Akhirnya beliau nggak sholat. Jadi Ammar pikirannya, loh, wudu diganti dengan tayamum, mandi, yo mandi pakai tanah, akhirnya gulung-gulung. Gitu. Ini gulung-gulung. Maka beliau sholat. Jadi lalu kita sampai ke kota Madinah. Lalu kita tanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, innama yakfika an taf'ala hakadza. Lo kak ngono, cukup lakukan ini. Cukup lakukan ini. Lalu Rasulullah meraktekkan tayamum. Rasulullah SAW meraktekkan tayamum. Prakteknya Rasulullah, fadharaba bi yadihi darbatan wahidah. Beliau memukulkan tanah, lalu ditiup, lalu ngusap wajah, lalu ngusap tangan dari pergelangan, dari tangan sampai kaki ini, sampai pergelangan. Itu komentarnya siapa? Ini masih ceritanya Ammar. Umar mengatakan, kapan ibu?
Umar itu mengatakan, kapan kejadian itu, kapan? Yani Ammar itu mencoba mengingatkan peristiwanya itu. Ya Amirul Mukminin, peristiwanya terjadi peristiwa itu loh, gini. Yani Umar tetap mengatakan, la atadzakar. Aku nggak ingat kalau pernah ada kejadian semacam itu. Saya nggak ingat kalau ada kejadian semacam itu. Akhirnya Ammar sebagai seorang rakyat dan Umar sebagai seorang khalifah, Ammar lalu mengatakan, ya Amirul Mukminin, jika jenengan melarang saya berfatwa dengan fatwa itu, saya berhenti. Karena saya rakyat dan jenengan Amirul Mukminin, wajib ditaati. Jika jenengan melarang saya berfatwa dengan fatwa yang sudah saya keluarkan, saya akan berhenti, diem gitu. Yani karena mentaati pemerintah. Umar mengatakan, yani karep-karepmu, teruskan fatwamu, tapi aku tetap tidak ingat ada kejadian itu. Yani silahkan teruskan fatwamu kalau memang itu kamu merasa ada, tapi saya tetap tidak ingat ada peristiwa itu. Hadis ini yang jadi masalah. Yang dipegang itu ucapannya Ammar ataukah pengingkarannya Umar? Jadi dalam hadis itu yang dipegang itu yakni ucapannya Ammar ataukah pengingkarannya Umar? Makanya Abdullah bin Mas'ud itu salah satu di antara sahabat yang berpendapat bahwa tayamum itu pengganti wudhu dan tidak mengganti mandi. Tatkala beliau di hadapan murid-muridnya di Kufah, ditanya oleh murid-muridnya dengan fatwa itu, beliau mengatakan, ya Aba Abdullah, yang bagaimana dengan hadisnya Ammar? Pada waktu beliau berfatwa bahwa tayamum itu cuma mengganti wudhu tapi tidak mengganti mandi. Jadi murid-muridnya kan ya pernah ke Mekah, ya pernah ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain, ya pernah ketemu dengan apa. Mereka tahu ada riwayat dari Ammar ibn Yasir tersebut. Mereka lalu diskusi dengan gurunya. Yani wahai sang guru, wahai imam, yani bagaimana dengan riwayat atau hadisnya Ammar? Abdul bin Mas'ud nyawanten jawabnya. Yani fa kaifa bi ingkari Umar? Terus piye pengingkarannya Umar? Maksud itu kata Abdul bin Mas'ud, nek menang di Ammar karo Umar. Nek podo-podo harus dibenarkan. Kita itu nggak tahu kejadian. Yang benar itu Umar ataukah yang benar itu Ammar? Yang benar itu Ammar, peristiwa itu ada dan Umar lupa, ataukah Ammar salah cerita? Jadi kita sama-sama nggak tahu. Jadi karena Umar mengingkari, dalam artian nggak pernah ada kejadian itu, dan Ammar cerita ada kejadian itu. Yang benar itu Ammar yang salah cerita, ataukah Umar yang lupa? Ini Abdul Malik mengatakan, lah Ammar cerita itu, lah bagaimana dengan mengingkarannya Umar? Jadi yang jadi masalah adalah hadis yang Anda sebutkan, cerita ini, yakni peristiwa yang diceritakan oleh Ammar yang diingkari oleh Umar, itu bisa dijadikan patokan hukum apa enggak? Hadis itu dalam Sahih Bukhari Muslim. Bisa dijadikan patokan hukum apa tidak? Kalau bisa dijadikan patokan hukum, maka berarti praktiknya wudhu itu sekali nepuk, kemudian ditiup atau dikibaskan begini, kemudian basuh wajah, ngusap wajah, kemudian begini, selesai. Kalau hadis ini tidak bisa dipakai hukum, berarti hadis ini gugur, meskipun dalam Bukhari Muslim. Bukan kan riwayat Bukhari Muslim lemah ya, tapi karena ceritanya tadi diingkari oleh Umar. Kalau hadis ini gugur, berarti butuh dalil yang lain, harus mencari dalil yang lain. Lah, mencari dalil yang lain itulah yang melahirkan nepuk dua, terus mengusap sampai di sini. Jadi mengusap sampai di sini. Jadi diskusi ilmiahnya di situ. Jadi diskusi ilmiahnya itu, paham ya ikhwan? Jadi bukan masalah ada hadis dalam Bukhari Muslim. Hadis itu jelas-jelas dalam Bukhari Muslim. Tapi letak masalahnya adalah siapa yang harus dipegang? Ingatnya Ammar ataukah pengingkarannya Umar? Ataukah pengingkarannya Umar? Itu yang jadi polemik di kalangan para ulama. Lah tatkala kemudian hadis ini, para hadirin azanillahu wa iyyakum, itu bisa dijadikan pegangan, akhirnya para ulama kita mengatakan bisa dijadikan pegangan, akhirnya para ulama kita mengatakan bahwasanya dalam riwayatnya Umar, dalam riwayatnya Ammar, memukul itu sekali. Memukul itu sekali. Kalau
Hadis itu tidak bisa dijadikan pegangan, maka menepukkan tangan ke tanah menjadi 2 kali dengan 2 dalil. Satu qiyas pada wudu. Satu qiyas pada wudu. Jenenge wudu ya wajah ngambil air, tangan ngambil air, gitu loh. Kaki ngambil air. Jadi mengkiaskan pada wudu. Yang kedua, ada sebuah hadis mauquf. Ada sebuah hadis jadi ucapannya Jabir, jadi bahwasanya at-tayammumu dzurbatan. Tayammum itu yani ya. Jadi kalau ya Juan, teman-teman, kalau riwayat ini sahih, maka jelas ini. Tapi letak permasalahannya, kalau riwayat ini itu harus kita menangkan mengingkarinya Umar, maka sekarang cara menepuk tangan tatkala tayamum itu kosong dari dalil. Kosong dari dalil. Karena riwayatnya Ammar tadi gugur. Kosong dari dalil. Tatkala kosong dari dalil, butuh dalil lain, harus cari dalil lain. Dalil qiyas kayak dalil ini, dalil itu gitu. Dalil yang lain. Lah, di situ kemudian para ulama kita mengatakan dalil lain itu ada. Dalil lain itu konsekuensinya tayamum itu 2 kali tepukan. Kenapa? Yang pertama, ini qiyas alal wudu. Dikiaskan pada wudu. Yang kedua, riwayat Jabir. Riwayatnya Jabir, beliau mengatakan secara mauquf. Yani beliau itu mengatakan at-tayammumu dzarbatan. Salah. Tayamum itu 2 kali pukulan, sekali pukulan untuk wajah, sekali pukulan untuk tangan. Riwayat ini dipastikan sahih dari Jabir. Tapi para ulama kita berselisih apakah Jabir meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Itu yang dalam istilah ilmu riwayat namanya mauquf atau marfu'. Jadi para ulama sepakat kalau ini itu mauquf. Dalam arti ini tuh benar-benar ucapannya Jabir, itu para ulama sepakat. Tapi apakah hadis ini itu marfu'? Apakah hadis ini adalah ucapannya Rasulullah? Itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini itu sabdanya Rasulullah, sebagaimana ucapannya Hakim. Tapi rata-rata ulama mengatakan ini bukan ucapannya Rasulullah, ini ucapannya Jabir. Ini ucapannya Jabir. Kalau kita mengatakan bahwasanya ini ucapannya Rasulullah, selesai masalah. Tapi kalau kita mengatakan ini itu ucapannya Jabir, kembali pada masalah pendapat sahabat itu hujjah atau tidak. Ucapannya sahabat itu dalil atau tidak. Jadi ya bukan azanillahu, intinya polemik ini adalah polemik yang kuat di kalangan ahli ilmu. Polemik bahwasanya wudu tayamum itu sekali tepukan atau 2 kali tepukan itu bukan masalah ringan, bukan masalah yang sunnah bid'ah. Ini masalah polemik ilmiah yang kokoh. Baik yang mengatakan 1 maupun yang mengatakan 2. Itu yani anak menggampangkan kasus ya. Yani kalau kita terlalu masuk ke dalam ya ruwet bola. Jadi anak mencoba untuk menggampangkan analisis kasus. Bahwasanya kasus yani memukul tangan ke itu sekali atau 2 kali. Kenapa sih dalam fikih Syafi'iyah? Yani fikih Syafi'iyah, dalam fikih Malikiyah itu memukulnya itu 2 kali. Memukulnya itu yani dua kali. Kenapa kemudian para tokoh-tokoh para ulama kita kayak Imam Nawawi rahimahullahu taala, kayak para ulama-ulama kaliber, jadi itu mereka mengatakan tayamum itu 2 kali pukulan. Analisisnya adalah semacam yang kita katakan itu. Jadi itu benar-benar analisis ilmiah. Makanya yang Syekh Sa'di karep wis karepmu loro ya monggo ngono. Enak ngene iki. Saat ini enak pokoke. Nyanyi memukul dengan sekali pukulan. Kalau 2 kali serap apa wis. Oh enak sih ngono Gus. Ini keluar dari polemik ini. keluar dari polemik. Alaqullah ya, dipahami ya, Pak? Yani analisis kasus masalah. Yani kenapa kok terjadi kasus kasus ini? Berangkatnya itu adalah pada riwayatnya Ammar. Ini itu yang dikuatkan itu adalah ucapannya Ammar, ataukah yang dikuatkan itu adalah pengingkarannya Umar? Itu aja letak awal kasusnya itu adalah masalah. Yani awal kasusnya itu adalah masalah itu. Baik. Beliau mengatakan semuanya dari butura babinya di marratan wahidah. Kalau kita katakan sekali, berarti prakteknya itu gimana? Ya sekali.
Jadi kalau memang nggak kelihatan ada debunya, ya langsung diusapkan di wajah. Kalau jemblok gitu ya, yang kena bedaan malahan. Yang dikaburkan begini atau ditiup, kemudian diusapkan di wajah dan di tangan sampai di sini. Itu kalau sekali. Kalau 2 kali, jelas malahan. Jadi apa itu? Sekali untuk wajah, sekali untuk tangan. Yang kedua, kemudian beliau mengatakan di situ yamsahu bihima jami'a wajhihi. Beliau mengusap dengan kedua tangan yang sudah ditepukkan ke tanah tadi itu semua wajahnya. Ini jelas gak masalah kalau wajah itu gak ada polemik kalau masalah wajah. Masalah wajah itu gak ada polemik. Wa jami'a kaffai, dan semua kaf. Jadi lihat ya ikhwan, yang kita terjemahkan dengan tangan. Yad itu dari ujung sini sampai sini. Itu namanya yad, tangan. Itu yang namanya yad, tangan gitu ya. Dan yad itu terbagi 3. Sini sampai sini itu namanya kaf. Ini sampai sini namanya sa'id, ini sampai sini namanya alud. Ini tuh namanya rusakh, pergelangan. Kalau itu namanya mirfaq. Apa jenenge? Siku. Ini kalau ini namanya katif, pundak. Letak masalah yang berikutnya ini adalah masalah tangan. Masalah berikutnya ini masalah tangan. Tatkala berwudu, tatkala tayamum, yang diusap itu bagian tangan yang sini, kafnya, ataukah bagian tangan dari sini sampai mirfaq? Dalam masalah tayamum, praktek tayamum itu wajah terus begini, ataukah begini? Praktek tayamum itu yang ada di kalangan ahlul ilmi. Masalah ini persis dengan masalah yang sebelumnya karena satu dalil. Riwayat hadisnya Ammar itu yang diriwayatkan oleh Ammar, jadi sekali tepukan mengusap wajah dan mengusap telapak tangan sampai sini lurus. Sekali tepukan ngusap ini. Kalau hadisnya Ammar ini dikuatkan riwayatnya Ammar, bukan pengingkarannya Umar. Tapi kalau hadis Ammar ini dikuatkan pengingkarannya Umar, berarti hadis ini Anda katakan tadi gugur. Berarti butuh dalil yang lain. Lah, butuh dalil yang lain. Tatkala butuh dalil yang lain, para ulama kita mengatakan, sebagian ulama kita mengatakan diusap sampai apa? Sampai siku. Alasannya pertama, kenapa ya diusap sampai siku? Para ulama yang mengatakan diusap sampai kaf, ini alasannya jelas, riwayatnya Ammar. Para ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu diusap sampai siku, alasannya 2. Hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Membawa riwayat mutlak kepada riwayat muqayyad. Yang kedua, hadis Jabir. Hadis Jabir ini tadi. At-tayammumu dzarbatan. Tayammum itu 2 kali pukulan. Dzarbatun lil wajhi, 1 pukulan untuk wajah, wa dzarbatun lil yadaini ilal mirfaqain. 1 pukulan dari untuk tangan sampai mirfaq. Itu riwayat hadis lengkapnya. Sekarang hadis Jabir sudah kita katakan tadi. Sekarang apa artinya hamlul mutlaq 'alal muqayyad? Mutlaq itu dalil umum. Muqayyad itu dalil khusus. Jadi ini pembahasan rotok serius titik ya. Titik serius titik. Hah? Rotok serius titik, arang-arang serius. Ya serius titik. Jadi ada dalil mutlak, dalil umum, ada dalil muqayyad, dalil khusus. Mutlak dan muqayyad itu ada 2 masalah. Masalah sebab
dan masalah al-hukum. Jika keduanya menyatu, dua dalil tapi sebabnya sama, hukumnya sama, maka yang umum dibawa ke khusus. Kalau dua, berarti kan terpecah menjadi 4 toh. Yang pertama, yakni ittihad wal hukum. Sebab dan hukumnya sama. Satu. Contoh, yakni ayat ad-dam, ayat tentang darah. Antara firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah wad-dam, diharamkan kepada kalian bangkai dan darah. Dengan ayat ini, darah ini umum, semua darah. Konsekuensi dari dalil ini, dari ayat ini, hati itu haram, karena hati itu darah. Sate itu haram. Kenapa? Karena nyate mesti ono darai, kan nggak dicuci. Ini konsekuensi. Kenapa? Ayatnya, umum. Berarti semua yang ono darai haram, karena ayatnya umum. Dengan ayat dalam Al-An'am, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha. Illa an yakuna maitatan, yang haram itu maitah, au daman masfuha. Yang haram itu darah, bangkai sama lafadznya. Au darah, lah ada sifatnya. Darah yang mengucur. Yang haram dalam ayat ini cuma darah mengucur. Berarti darah yang nggak mengucur halal. Di sini ya akhwan, ini dua ayat. Yang satunya namanya ayat umum, namanya dalam usul fikih namanya ayat mutlak. Yang kedua ini ayat khusus karena ada mengusan, bukan darah tok, tapi darah yang mengucur, namanya dalil muqayyad. Kita lihat kedua dalil ini. Sebabnya sama-sama makanan. Hukumnya sama-sama haram. Jadi sama-sama makanan dikonsumsi, sama-sama haram. Yang satu darah sembarang, yang satu darah mengucur. Para ulama sepakat ayat yang umum dibawa kepada ayat yang khusus. Hasilnya para ulama kita sepakat yang haram itu dam masfuh. Ini yang haram. Berarti darah yang tidak masfuh, yang ghair masfuh, itu halal. Apa darah yang tidak mengalir, yang tidak mengucur? Ati, limpa, darah yang tersisa di daging setelah penyembelihan. Kan ngucur terus wes berhenti. Ada sisa darah di daging. Oh, sisa darah tuh saat akeh bukti ini sampai cuci kok. Wabang, beranang. Lah kan nggak semuanya dicuci toh. Sate mau dicuci ra enak loh sate. Orang tatkala nyate itu dipastikan makan daging campur darah. Dan itu halal. Kenapa? Karena yang haram itu dam masfuh. Loh, ayat ini Ustaz? Ya, ayat ini ayat umum dibawa kepada ayat khusus. Ini kalau mutlak muqayyad menyatu antara sebab dengan hukum. Menyatu antara sebab. Paham ya? Ya, paham. Kamu jadi ulangi nanti. Yang kedua ya, Man. Langsung lompat yang keempat. Tuh 2, 3, 4. Itu ikhtilaf. Berbedanya antara sebab wal hukum. Sebabnya beda, hukumnya beda. Gambarannya yang paling gampang adalah ini, kamu push. Ya. Ini gambaran yang paling gampang, contohnya adalah antara ayatus sariqah dan ayatul wudu. Ayatus sariqah ayat pencurian sama ayat wudu. Ayat pencurian apa? Ayat pencurian. Firman Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya.
Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Dengan ayat al-wudu. Ayat al-wudu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Yani kalau kalian mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Di ayat yang pertama tangan ngono tok. Dan yang kedua tangan sampai siku. Anak katakan tadi ya, Wan, tangan itu mana? Di sini. Di sini sampai sini. Kalau kita katakan tangan tok, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan ini. Karena tangan. Tapi kalau ini aydiyakum ilal marafiq, jelas sampai sini. Pertanyaannya, apakah ayat ini dibawa ke sini dalam artian orang maling dipotong sampai siku karena mengambil hukum wudu? Kita katakan enggak. Karena sebab dari ayat ini itu syariqah. Sebabnya, hukumnya al-qata', hukumnya potong. Gitu ya. Sebab dari ini itu hukumnya adalah sebabnya toharah, suci. Hukumnya al-ghusl, dibasuh. Jadi sebabnya beda, hukumnya beda. Maka masing-masing berjalan masing-masing. Masing-masing itu berjalan masing-masing. Jadi ayat ini yes, dengan kemutlakannya, ayat ini dengan kekhususannya. Kenapa? Anda katakan tadi, sebabnya ayat yang pertama maling, ayat yang kedua bersuci. Hukumnya ayat yang pertama dipotong, ayat yang kedua dibasuh. Jadi dibasuh. Maka dua hukum yang berbeda. Taib. Lah, letak masalahnya adalah kalau salah satunya sama, salah satunya beda. Sebabnya sama, hukumnya beda. Sebabnya beda, hukumnya sama. Inilah yang terjadi pada ayat tayamum sama ayat wudu. Ini yang terjadi pada ayat tayamum sama ayat wudu. Kenapa sih? Sekarang letak permasalahannya. Sekarang kalau poin 1 sama poin 2 ini gamblang, jelas gitu. Gak usah dibahas. Yang ada itu kan di sini. Di 2 dan 3. Jadi ittihad sebab wa ikhtilaf al-hukm. Sebabnya sama, hukumnya beda. Yang ketiga dibalik. Jadi yang ketiga dibalik. Ittihad al-hukm wa ikhtilaf sebab. Satu hukum beda sebab. Sekarang perhatikan ayat wudu, ayat tayamum. Bagaimana ayat tayamum? Wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Gitu. Ini ayat tayamum. Ayat wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini aydiyakum ngono, tangan kalian. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Tangan kalian, tangan ini. Sedangkan dalam ayat ini, dalam ayat wudu, itu dan tangan kalian sampai siku. Dua kasus ini ya ikhwan, sebabnya sama. Sama-sama bersuci. Hukumnya beda. Yang tayamum diusap, yang wudu dibasuh. Berarti ayat tayamum sama ayat wudu itu di sini posisinya. Sebabnya sama, sama-sama bersuci. Tayamum yuk bersuci, wudu juga bersuci. Wudu juga bersuci. Tapi hukumnya beda. Yang tayamum tangannya itu diusap, yang bersuci, yang berwudu, yang wudu tangannya itu dibasuh. Saat terjadi kondisi semacam ini, apakah dalil mutlak dibawa ke muqayyad? Dalil mutlak dibawa ke muqayyad. Ini polemik usul fikih berkepanjangan. Ini itu polemik usul fikih yang berkepanjangan. Jumhur ulama usul mengatakan iya.
jumhur, mayoritas para ulama usul fikih mengatakan iya, dalam kondisi semacam ini ayat apapun, masalah apapun, karena ini kan usul fikih ya, ini kan cuma contoh. Jadi pokoknya kalau sebabnya sama, hukumnya beda, maka yang umum dibawa ke khusus. Maka yang umum dibawa ke khusus. Lah, dari sini ya kawan, muncul masalah yang anak katakan di depan tadi. Jika hadis Ammar itu dipegang, maka kaidah usul fikih ini bisa gugur. Tapi jika hadis Ammar tadi gugur karena mengingkarinya Umar, yang mencuat adalah ini. Yang mencuat adalah kaidah ini. Harus mencuat ke permukaan. Dari sini maka nggak heran kenapa sebagian ulama memegang ini. Kenapa wudhunya kok di sini sampai siku? Karena secara kaidah, ini memang begitu. Secara kaidah memang begitu. Secara kaidah itu memang tayamum itu sampai siku. Berkaitan karena ayat tayamum itu khusus, umum, ayat wudu itu khusus. Maka ayat umum ini mengambil hukum ayat khusus. Mengambil hukum ayat khusus. Yaitu tayamum pun sampai siku. Tayamum pun sampai siku. Yani sampai siku. Itu yang Anda katakan di sini, membawa mutlak kepada muqayyad. Membawa mutlak kepada muqayyad. Juga hadis Jabir yang Anda katakan. Jadi yang Anda katakan tadi. Itu jadi dua polemik yang muncul di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah tayamum. Masalah mukul tangan ke tanah itu 2 kali atau sekali, dan masalah mengusap tangan itu sampai siku atau sampai siku sampai sini sebenarnya. Pergelangan atau ini sampai siku. Allah. Dan yang disepakati oleh para ulama usul ini para ulama sepakat umum dibawa khusus. Yang ini para ulama sepakat tidak dibawa. Yang ini sama ini terjadi perselisihan panjang di kalangan ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada masalah ya, sampai sini? Kalau urusan tertibnya. Hah? Jadi masalah apa? Urusan tertib ada satu masalah ringan kecil tapi. Yani karena apa ya? Dalam riwayat hadis Ammar itu mengedepankan tangan dibandingkan dengan menyebut tangan lebih dulu dibandingkan dengan wajah. Tapi riwayat itu yani apa ya? Pakai waw. Dan waw itu tidak menunjukkan urut. Sedangkan dalam riwayat yang lain itu wajah terus tangan. Ayatnya pun wajah terus tangan. Ada sih khilafnya ringan tapi ya, jadi enggak mencuat ke permukaan. Yang mencuat ke permukaan itu 2 kasus ini. Tapi yang lebih kuat itu jelas wajah baru tangan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kalau di kereta, di bis atau apa, pesawat, kalau kita memastikan bahwasanya di kursinya itu ada debu, maka bisa berwudu atau bisa bertayamum dengan itu. Dan kayaknya di dunia ini nggak ada tempat yang nggak ada debu nih. Ini tempat yang tidak ada debunya. Maka nggak di sini, di mana gitu. Ini itu bisa menggunakan atau bisa digunakan jadi untuk apa? Untuk tayamum. Wallahu a'lam. Kekuatan tayamum itu hanya sekali sholat atau sebentar. Ya. Tapi masalah yang disebutkan oleh beliau, tayamum itu untuk sekali sholat atau untuk banyak sholat? Untuk sekali sholat atau untuk banyak sholat? Ini masalah yang kita bahas kemarin sebenarnya, tapi kita ulang. Tergantung tayamum itu fungsinya menghilangkan hadas ataukah membolehkan sholat. Kalau fungsi tayamum itu menghilangkan hadas, berarti dia punya fungsi kayak wudu. Jadi ini nggak ada air, dia itu hadas, kemudian nggak ada air, maka dia tayamum, hadasnya hilang. Nih hadas wis hilang, berarti jadi dia itu tayamum di waktu maghrib, sampai isya. Jadi dia itu belum batal, maka dia menggunakan sholat isya menggunakan tayamum, yani maghrib. Itu kalau kita katakan tayamum itu menghilangkan hadas. Dan itu pendapat yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Beliau mengatakan tadi, yanwi raf'a ma 'alaihi minal hadas. Niatnya menghilangkan hadas. Tapi
kalau kita katakan bahwasanya tayamum itu tidak menghilangkan hadas, tapi membolehkan sholat. Hadasnya nggak hilang, tapi boleh untuk sholat. Hadasnya nggak hilang, boleh untuk sholat. Maka berlaku hanya untuk sekali sholat fardu dan yang mengikutinya. Jadi yang mengikutinya itu ya qobliyai karo ba'diyai. Jadi gambaran dalam cara pandang yang kedua, kalau ada orang itu azan maghrib kemudian dia tayamum, maka boleh sholat qobliyah, sholat maghrib, sholat ba'diyah, terus batal neh. Begitu nanti azan isya harus tayamum lagi, meskipun orang ngentut, orang pipis, orang apa. Karena sebenarnya tayamum yang tadi itu tidak menghilangkan hadas, hanya membolehkan. Ini hanya membolehkan sholat. Kalau Anda secara pribadi hati-hatinya tayamum, nggak repot kok. Ulangi tayamumnya pada waktu mau sholat isya. Meskipun secara dalil, jadi kekuatan yang para ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu menghilangkan hadas lebih kuat. Kenapa? Karena tayamum itu badalnya, penggantinya wudhu, dan pengganti itu mengambil posisi yang diganti, mengambil posisinya. Tatkala wudhu itu menghilangkan hadas, maka berarti tayamum juga menghilangkan hadas. Tapi titik masalahnya yang Anda katakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ya. Jadi di sini beliau mengatakan fa in daraba marrataini fala ba'sa. Apabila dia memukul 2 kali maka tidak mengapa. Paham ya? Paham ya? Kira-kira. Jadi inti masalahnya adalah tentang masalah ini. Tentang masalah ini. Dalil tayamum itu famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Tangan itu apa? Tangan itu dari sini sampai sini. Yad dalam bahasa Arab itu dari sini sampai sini. Itu yad. Jadi artian nggak jelas dalam ayat tayamum itu nggak jelas yang diusap itu sini atau ke sini atau ke sampai sini. Karena ayatnya umum. Ayatnya itu umum. Nah, yang kedua tentang masalah wudu. Kalau wudu jelas, yakni dari sini sampai mirfaq. Ini dalil mutlak, ini dalil muqayyad. Dalil umum, dalil khusus. Apakah dalil umum dalam masalah semacam ini dibawa kepada dalil khusus? Kita lihat tinjauan. Sebabnya sama-sama suci, sama-sama bersuci, sama-sama toharoh. Tapi hukumnya berbeda. Yang tayamum itu diusap, yang apa? Yang apa ini? Wudu itu dibasuh. Yang berwudu itu dibasuh. Wallahu alam ini bisa. Itu ya, jadi anak katakan ini karena masalah tayamum ini masalah yang terjadi di negeri kita. Wong bayi procot itu ngerti. Ini ono sing tayamum ngene, ono tayamum ngono. Negeri kita itu negeri rada ruwet misalnya. Nah, kalau setiap kali diskusi dengan asatidzah tentang masalah ngaji fikih, itu paling pening itu nangani Indonesia. Kalau di Saudi itu jelas mazhabnya satu. Makanya para ulama Saudi itu melarang masyayikh untuk nyebut khilaf kalau kaji di masjid. Ngaji khilaf itu hanya untuk para mahasiswa, para apa gitu. Kenapa? Ya, ben gak bingung umat. Karena mereka jalannya begitu. Jadi jalannya semacam itu. Kalau di Indonesia, procot itu ngerti. Bayi metu itu lo ngerti. Oh, nek Pak D wudune ngono, nek Palik wudune ngene. Nek aku sholat di kono pakai kunut, nek sholat di kene gak pakai kunut. Jadi bocah TK itu ngerti bahwasanya ada perbedaan. Itu yang membuat ruwet. Mau gak disampaikan khilafnya, wong bocah wis ngerti. Disampaikan khilafnya yang bulat kok ini ki. Jadi bulat kayak ini ki. Gak disampaikan khilafnya itu efeknya adalah yang menyelisih kita dianggap bid'ah. Dan itu yang terjadi pada waktu-waktu kemarin. Betapa mudahnya. Jadi antum itu mengklaim bid'ah sesuatu yang mestinya nggak bid'ah. Maksudnya itu masalah berkembang, itu masalah polemik para ulama. Gampang itu mengklaim bid'ah. Yang terjadi kemarin. Tapi kalau ngaji model gini memang ruwet ya.
Dan anak juga merasakan ruwet. Aku kok yuk gak ngerti dosa apa berpahala ngaji kok ini. Gara-gara ruwet tuh. Gara-gara ruwet. Makanya sudah anak katakan dari kemarin, kalau masalah-masalah itu mencuat ke permukaan, anak akan sebutkan khilafnya. Kalau masalah-masalah nggak mencuat ke permukaan antara orang NU sama Muhammadiyah misalkan, atau antara kita dengan Nahdliyin misalkan begitu, itu akan anak sebutkan. Tapi kalau nggak mencuat, ini anak akan diamkan. Betapa banyak masalah-masalah yang anak lewati mengikuti pendapatnya sesaat tapi nggak usah dilihat. Kalau per masalah disebutkan khilafnya, anak yakin belum menembus kitab ilmiah. Anak yakin belum tembus kitab air. Jadi kalau per kasus itu disebutkan khilafnya dan detail permasalahannya. Jadi gambarnya sama aja. Jadi yang kita itu coba membahas itu yang jangan sampai masalah-masalah ini itu kemudian akhirnya ujung-ujungnya mangkane ngopi ini sing ado. Ini mangkane ngopi ini sing kental. Jangan sampai kata-kata itu muncul lagi itu loh. Tapi sekali diskusi ilmiah itu ben orang ono dalile. Tanya mau sampai kene nggak ono dalile. Itu kan jadi lelucon ilmiah. Ya, kono dalilnya gimana ya, kawan? Wong diskusi ilmiahnya itu kokoh. Diskusi ilmiahnya itu kuat. Mau dikatakan kono dalilnya gimana? Ini salah macam itu. Ini ya, mudah-mudahan istiadat nggak salah, gitu ya. Jadi nggak salah untuk mengungkapkan masalah-masalah yang kuat, khilafnya itu kuat ke permukaan. Khilafnya kuat ke permukaan. Wallahu alam. Ini bi as-shawab. Nah. Yang ketiga itu gimana? Yang apa? Yang kalau sebabnya beda tapi hukumnya sama. Ya, ini. Ya, Contohnya apa? Ya, Oh, contohnya apa? Ya karena tadi nggak berkaitan dengan masalah itu nggak sebutkan. Sekarang hukumnya sama, sebabnya beda. Apa hukumnya? Antara ayatul qatl, ayat pembunuhan dengan ayatul zihar. Ayat zihar. Ayatul qatl, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaqtul mu'minan khata'an. Barang siapa yang membunuh mukmin terus gak sengaja. Misalkan ngelempar mangga ini gak kena, waktu ini meleset jatuh ke kepala orang, mati. Itu namanya qatlul khata'. Membunuh orang tapi gak niat membunuh, wong niate nyanyi ngelempar mangga. Misalnya dia gak belajar silat. Ngelempar mangga nu gak titis, malah batu itu meleset kena kepala orang, mati. Itu kan membunuh. Siapa yang membunuh? Yang lempar, tapi nggak sengaja. Itu dalam fikih namanya qatlul khata'. Namanya yani qatlul khata'. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara hukuman kafarah yang harus ditebus, yang harus dilakukan oleh orang yang qatlul khata' itu fatahriru raqabatin mu'minah. Membebaskan budak yang mukmin. Di ayat zihar, seorang yang mendihar istrinya itu menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya dengan niat untuk berpisah, bercerai. Ingat ya, menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya, mau menyamakan semua atau menyamakan sebagian anggota badan dengan niat untuk pisah dengan istrinya. Dua syaratnya itu baru zihar. Nek salah satunya toh enggak. Dik, sampean tuh mirip karo ibu. Ngono ya ora. Ini tangannya sampean itu persis sama tangan ibu. Ngono ya ora. Karena apa? Enggak ada niat untuk cerai. Mengungkapkan kata-kata dengan niat cerai tapi enggak ada lafaz pensamaan, kamu saya ceraikan. Itu tolak, bukan zihar. Zihar itu tatkala kumpul dua hal itu. Dulu dalam bahasa Arab, orang-orang Arab jahiliyah dulu, kapan puncak jengkel sama istrinya, wis gak kepingin balik selama-lamanya. Jadi mereka itu mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu koyok punggungi ibuku, gegermu koyok gegeri ibuku. Makanya diambil dari kata-kata itu zihar. Orang Arab jahiliyah dulu pada waktu ngomong semacam itu, wis pokoknya langsung pisah dan gak akan bisa balik sampai kiamat. Ini gak akan bisa balik sampai kiamat. Tapi fikihnya tadi ya, Juan, fikihnya tadi. Ingat ya, fikih zihar itu apabila terkumpul dua itu. Terkumpul dua itu. Makanya kan para ulama-ulama Arab itu rata-rata mereka itu memakruhkan manggil istrinya dengan ukhti.
dengan ummi. Makruh, terlarang. Ini fikih Arab ya, Wan. Gak fikih Gresik. Ana pernah memarahi salah satu Ustaz Al-Furqan gara-gara berfatwa dengan langsung teks kata-kata para ulama dalam kitab-kitab fikih. Itu difatwakan. Tak panggil. Ya akhi. Antum ngerti dihar? Ini Ustaz, begini Ustaz dalam kitab ini. Iya, Anda tahu. Anda tahu. Tapi kenapa? Di negeri Arab gak mungkin manggil istrinya Dik. Ya manggil jenenge lah. Manggil jeneng. Ini apalagi Ma. Ini Umi. Gak ada. Manggil istrinya itu namanya. Rasulullah kalau manggil istrinya ya Aisyah. Kalau suatu ketika itu mengungkapkan hormat sama istrinya atau mengungkapkan sayang sama istrinya itu dua cara. Kunyah atau lakob. Kunyah atau lakob. Yang ketiga terkhim, tiga cara. Kunyah itu dipanggil ya umma fulan. Itu kalau wong Arab suami manggil istrinya ya umma fulan itu berarti wong laki-laki ini itu laki-laki bagus. Karena dia itu menaruh perhatian sama istrinya sampai manggilnya aja pakai itu. Kenapa kok para ulama itu mensunnahkan manggil dengan kunyah? Karena di negeri Arab kunyah itu penghormatan. Di negeri kita, fikih itu dibawakan di negeri kita. Jangan katakan manggil orang dengan kunyah itu sunnah. Fikih ke negeri kita manggil orang dengan embel-embel Mas, Dek, Pale, Bule, Bude itu sunnah. Karena itu ada nilai penghormatan. Ada nilai penghormatan. Le, Do, ini cow. itu beda adat. Jadi itu beda adat. Yang kedua ya, Huan, dipanggil dengan lakob. Lakob itu sifatnya kayak apa? Disifati dengan itu. Rasulullah SAW pada waktu sayang-sayangan sama istrinya Aisyah itu ya Humaira. Gitu. Ya Humaira, ya apa gitu. Atau kadang-kadang malah menyebut dengan bapaknya, ya binta fulan. Wahai putrinya fulan. Yang ketiga pakai tarkhim. Tarkhim itu namanya huruf terakhir dibuang. Huruf terakhir dibuang. Makanya tatkala Rasulullah itu sayang gitu sama istrinya, malam-malam kok ngos-ngosan kenapa gitu. Tahu hadis dalam Sahih Muslim itu? Ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah itu datangi Jibril suruh berangkat ke Baqi mendoakan Baqi. Rasulullah noleh sama Aisyah kelihatannya wis tidur, nanti dibangunkan nggak pengen arep ditinggal. Ini mau tidur dibangunkan karena untuk jak ke kuburan, ya enak blas. Ada turun. Ditinggal khawatir Khawatir kesepian. Makanya khawatir kalau bangun gitu nggak ditinggal ya rapena, dijak ya rapena. Rasulullah berusaha berangkat dan nggak bangunkan Aisyah. Bangun itu pelan-pelan. Faqama ruwaidan bahasanya Aisyah. Rasulullah bangun itu pelan-pelan. Turun dari amben itu pelan-pelan. Pakai sandalnya itu pelan-pelan. Ngambil baju untuk keluar itu pelan-pelan. Buka pintu pelan-pelan, nutup pintu pelan-pelan. Aisyah itu dawongkel hati ini. Bojo ki ana ping belaran nanti. Itu nek mau bahasa ya manusiawi lah ya, Wan. Sampeyan enggak pernah merasakan itu kan orang praktek. Aisyah tatkala itu manusia, muncul sifat manusianya, dia istri yang di depannya itu suami. Aisyah tatkala itu lali kalau suaminya itu Rasul, nggak mungkin aneh-aneh. Nek sampeyan ngono ya. Ya sembuh. Ya. Ustadz barangnya sembuh. Enggak jelas. Aisyah itu sudah gak kepikiran itu maknanya akalnya wanita itu kurang, itu maknanya itu. Dalam kondisi sudah ketutup oleh cemburu, sudah pinter hilang karena goblok. Aisyah itu cerdas-cerdasnya orang, tapi dalam kondisi semacam itu gak mikir kalau suaminya itu seorang Rasul. Wis pokoke muncul cempeng kelati niku wongkol nanti. Pikirannya Aisyah itu arep pindah ke istri yang ini kan malam giliran, aku mosok arep pindah ke istri yang lain. Akhirnya begitu Rasulullah keluar, Aisyah itu bangkit, berdiri, pakai baju keluar, dibuntuti. Kecelik ternyata. Rasulullah SAW ternyata berangkat ke
Baqi. Ingat ya, rumah Aisyah sama Baqi di zaman Rasulullah kisarannya 500 meter, setengah kilo. Lumayan Melayu. Setengah kilo. Diperhatikan aja dari jauh dengan pakaian keluarnya. Pakaian keluarnya ini kan pakaian hitam. Ini perhatikan aja. Ternyata Rasulullah berdoa menghadap kiblat gitu ya, mendoakan orang-orang penduduk Baqi. Begitu Rasulullah menurunkan tangannya, Aisyah belum gerak. Dikira Rasulullah mau kemana. Pada waktu Rasulullah SAW sudah bergerak menuju ke rumah, berarti mau pulang. Aisyah yani yakin bahwasanya Rasulullah mau pulang. Aisyah itu langsung berkelipat, melayu, melari. Rasulullah sanggup menangkap ada bayangan hitam berkelipat. Yuk kalau digendruwo, kalau diobong. Yang mau digendruwo itu kan antu. Jadi penampakan. Rasulullah hanya memandang, oh nopo itu berkelebat warna hitam sebarno. Dan Rasulullah gak punya pikiran kalau itu istrinya Aisyah. Dengan jalan biasa normal sampai ke dalam rumah, Aisyah langsung melompat ning dhuwure ampe langsung turu. Pura-pura tidur tapi bar melaju setengah kilo. Iya ngos-ngosan. Bar melaju setengah kilo ya lumayan ngos-ngosan. Rasulullah masuk melihat Aisyah itu ngos-ngosan padahal selimutan. Rasulullah kasihan. Pikirannya seorang suami kan barangkali mimpi bergenderuwo kayak atau berapa. Rasulullah itu kasihan, muncul sayangnya, ada apa dengan istriku, tak tinggal sebentar aja kok ngos-ngosan, ada apa gitu. Ini tatkala itulah beliau kemudian manggil itu dengan panggilan sayang. Maka beliau mengatakan, "Mahyam ya Aish, hasyan Rabiah." Ada apa sayang? Kok ngos-ngosan? Itu kalau bahasa kita. Jadi kan namanya beliau itu Aisyah, taknya dibuang, itu tuh berubah artinya menjadi panggilan sayang, panggilan cintaku, kasihku, itu semacam itulah. Itu keluarganya Rasulullah ya. Sampean itu. Tapi ojo niru tarhime, gak karu-karuan. Yang mananya di Indonesia tarhim ku ora ono. Sirine sampean jenenge Dewi, celukane D. Ngono. Malah gak karu-karuan. Opo ngono ku. Jadi dalam arti itu adat Arab, nuansa ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Ngomong apa tuh ini? Oh lihat. Konsekuensi itu ya, aduh menang ngomong. Ini aduh. Jadi ya semacam itulah. Itu perbedaan antara kita dengan mereka. Yang kita ambil itu rohnya. Kalau begitu manggil orang, kalau di negeri Arab itu manggil orang dengan abu, ummu, siapa itu penghormatannya, yang diambil itu menghormati. Bagaimana negeri kita menghormati orang? Ya, pakai mas, yo kak, yo le, yo opo gitu. Yani nggak harus pakai kunyahnya. Yani nggak harus pakai kunyahnya. Kembali ke dihar. Jadi dihar itu apa tadi? Ini menghindar tadi semacam itu. Lah, kalau memanggil orang dengan suami manggil istrinya dengan panggilan D, ukhti, umi, itu di kitab-kitab para ulama makruh loh. Ya, di kitab-kitab para ulama makruh. Karena dengan adat yang tadi. Tapi di negeri kita anak katakan bebas. Ini bahkan saya berani mengatakan kalau itu sunnah. Kenapa ya, Hon? Kenapa? Karena panggilan itu untuk negeri kita itu panggilan sayang dan panggilan penghormatan kepada istri. Jadi kepada istri. Yang kedua, menfatwakan itu makruh, konsekuensinya terlalu besar. Kenapa? Berani mengatakan panggilan umi itu nggak boleh, berarti bunda, ibu, bue, mama, mami, mae. Bune, ngono biasa wong tuwa mbiyen manggil suami istri nih. Iki le anake teko bune, ngono. Berarti kan haram. Ya enggak boleh juga. Ya nih. Ya karena sebenarnya kita itu dari dulu punya adat. Adatnya itu seorang suami manggil istrinya itu Bu, Mbok. Ini terus yang modern-modern mama, mami, ngono. Ganti ngaji, ganti Arab, umi, ngono. Barang keren loh, umi, ummah, ada
Ini oh ya. Ya nggak harus lah jadi perhatian. Ini semacam itu biasa. Ya omong monggo begitu monggo tapi nggak harus. Ini nggak harus. Nah itu namanya zihar. Apabila seorang suami menzihar, zihar itu hampir nggak ada di negeri kita. Hampir nggak ada. Maksudnya itu ada nggak orang mau megat bojone dengan kata-kata kayak begitu? Hampir nggak ada. Apabila itu muncul, apabila ada zihar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatahriru raqabah. Ini raqabatul mukminah, ini raqabah, memerdekakan budak, ini memerdekakan budak mukmin. Ini ya ikhwan, sebabnya beda. Kenapa sebabnya beda? Ini membunuh, ini zihar. Yang ini membunuh, ini zihar. Hukumi sama-sama memerdekakan budak. Sama-sama memerdekakan budak. Ini contoh aja. Jadi kalau yang pertama ini sebabnya sama, hukumnya beda. Kalau ini sebabnya beda, hukumnya sama. Jadi hukumnya sama. Mayoritas para ulama pun mengatakan di hukum ini, jadi ayat umum dibawa kepada ayat khusus. Makanya rata-rata ulama itu mengatakan zihar itu yang dimerdekakan harus budak mukmin. Kenapa? Mengambil hukum, yani mengambil hukum pembunuhan. Taib. Taib. Ada masalah lain? Ya. Kita baca dalilnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an." Dan kalian tidak menemukan air. Kalian itu hadas gitu ya. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan, dengan sa'id tayyiban yang suci. Caranya gimana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Jadi ayat tentang tayamum itu tangan. Sampai mana? Enggak jelas. Pokoknya tangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan menjadikan kalian itu susah. Walaki yuridul yutahhirakum. Allah itu ingin mensucikan kalian. Allah itu ingin untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Allah itu ingin untuk menyempurnakan nikmatnya pada kalian. La'allakum tashkurun. Semoga kalian itu mau bersyukur. Wa Jabirin, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, u'titu khamsan, aku itu dianugerahi, diberikan oleh Allah 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang tidak ada seorang nabi pun yang diberikan itu sebelumku. Tidak ada nabi pun sebelumku yang diberikan yang semacam itu. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu ditolong oleh Allah dengan takutnya musuh, padahal perjalanan ke tempat mereka masih 1 bulan. Apa maknanya? Rasulullah SAW itu kalau mau menyerang sebuah kaum, perjalanan dari Madinah ke tempat mereka masih 1 bulan, itu musuh sudah takut duluan. Itu namanya nusirtu birru'bi masirata syahrin. Wa ju'ilat liyal ardu masjida, dan dijadikan untukku tanah itu sebagai masjid. Maksudnya boleh sholat dimanapun. Kalau umat-umat sebelumnya nggak boleh kecuali di tempat-tempat ibadah. Kalau di kita mau di sawah, mau di tambak, di laut. Masjid sebagai tempat sholat, tempat sujud, tempat sholat. Wa tuhura, dan alat untuk apa? Bersuci, yaitu pakai tayamum. Dan itu tidak ada. Tayamum itu kekhususan syariat umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuma rajulin adrakatuhu sholatu falyusalli. Siapapun yang kedapatan waktu salat, falyusalli, maka hendaknya dia salat, meskipun enggak di masjid, meskipun enggak ada air, itu maksudnya. Meskipun enggak di masjid, enggak di tempat ibadah, enggak di tempat yang dibangun untuk salat, dimanapun lah, di sawah atau dimanapun, atau enggak ada air, maka tetap salat dengan cara tayamum dan salat di manapun. Di muka bumi ini, tempat yang tidak boleh dipakai untuk sholat hanya 2. 1, kuburan. 2, hammam. Ini 2 hammam. Ini toilet WC. Yo kamar mandi barang itu.
Taib. Wa uhillat liyal ghanaim. Dan dihalalkan untukku ghanimah. Dihalalkan untukku ghanimah. Harta rampasan perang, kalau pada zaman sebelumnya itu nggak boleh. Setelah selesai perang, harta rampasannya dikumpulkan, kemudian dikumpulkan tengah lapangan, nunggu Allah ambil pakai api. Jadi nunggu ada api datang dari langit, menyambar terus hilang. Ya umatnya Rasulullah SAW hukumnya berubah. Itu dibagi untuk para pasukan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak halal untuk seorang pun sebelumku. Wa u'titu syafa'ata, dan aku diberi syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Semua nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah, dan aku diutus untuk semua manusia. Makanya sebelum Rasulullah SAW, nabi satu masa itu banyak. Dan nabi satu masa itu banyak. Ismail sama Ishak itu satu masa. Isa sama Yahya satu masa. Ibrahim dengan Lut itu satu masa. Jadi Musa dan Harun satu masa. Jadi nabi yang satu waktu, beda tempat itu banyak. Satu waktu, beda tempat, jadi itu banyak. Tapi setelah datangnya Muhammad SAW, maka Rasulullah diutus untuk semua manusia, dan tidak ada seorang pun yang diutus bareng dengan beliau, sebagaimana tidak ada seorang pun yang diutus setelah beliau. Jadi wakana, jadi an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassah. Semua nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah, dan aku diutus untuk semua manusia. Kalau sebelum zaman Rasulullah SAW, lalu tempatnya nggak ada nabi, bagaimana caranya iman? Beriman dengan salah satu nabi, apapun yang nyampe kepada dia beritanya. Kalau ada. Tapi kalau kita lihat dari ayat, itu zahirnya tidak ada satu tempat pun kecuali di situ ada utusan, atau ada utusannya utusan. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali di tempat itu ada pemberi peringatan. Ya, kenapa? Karena nabi dan rasul yang kita kenal itu kan cuma dikit. Yang nggak kita kenal lebih banyak. Jadi kata Rasulullah SAW, jumlah nabi itu 124.000. Jumlah rasul itu sejumlah pasukan perang Badar. 313 atau 315. Itu jumlah rasul. Jumlah nabi itu 124.000. Yang kita kenal cuma 25. Itu pun ada yang cuma dikenal namanya, ceritanya gak detail. Yang cerita paling detail kan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Yusuf. Ada loh nabi itu yang ceritanya hanya kita kenal 1-2 cerita dalam Al-Quran. 1-2 cerita dalam Al-Quran. Nah, nabi-nabi yang lain itu kemana? Yo, diutus oleh Allah di berbagai tempat, tapi tidak pernah Allah ceritakan. Yani minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Di antara mereka ada yang kami ceritakan, di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Dan itu sebagai satu pelajaran, ya akhwatin azani Allah wa iyyakum. Sebagai satu pelajaran. Allah itu seakan-akan menyampaikan kepada kita. Jadi ketenaran, keterkenalan itu jangan dikejar. Wong nabi lah sing gak dikenal. Timbang sing dikenal. Nabi sing follower-e akeh kan miyo mek Didi. Maksudnya jadi nabi yang ceritanya dihebohkan oleh Allah di surat Al-Baqarah diceritakan, di Ali Imran cerita mana, di A'raf cerita mana, itu kan 1-2 nabi tuh. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, itu aja. Beberapa nabi, Nabi Ibrahim. Banyak nabi itu yang Allah hanya nyebut namanya. Yahya, ceritanya apa gak jelas. Allah hanya nyebut namanya Dzulkifli, ceritanya kayak apa? Ya gak jelas. Ya gak jelas. Dan banyak nabi itu yang memang tidak Allah ceritakan apa? Tidak Allah ceritakan ceritanya, semacam. Dan itu yang sering jadi pelajaran untuk kita ya. Jadi posisi apapun kita itu cukup Allah yang tahu. Adapun yang terkenal nggak terkenal, dikenal nggak dikenal, itu bukan urusan kita. Karena dikenal itu ujian dan anugerah. Tidak dikenal itu ujian dan anugerah. Dikenal itu anugerah. Kenapa? Ini dikenal itu ilmunya menyebar dan itu anugerah.
ujian, penyakit ujub, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ini, penyakit itu, ujian berat itu. Jadi ujian berat. Yani gak dikenal ya akhwan. Yani gak dikenal itu anugerah. Jaga keikhlasannya kuat. Kamu gak dikenal sapa. Tapi juga ujian. Biasanya yani mbo opo. Ono ujian. Itulah manusia ya. Jadi itulah manusia. Ini begitu manusia. Allah. Nah. Tapi ya, ada masalah sampai sini? Belum ada tutup majelis? Pertanyaan di YouTube. Di YouTube. Oh, di YouTube. Iya, monggo. Sholat ngambil lagi di mobil, ngambil tayamum di atapnya. Jadi intinya tayamum itu di mobil apa pesawat? Di mobil. Di mobil. Intinya perhatian azani Allah ya, tayamum itu Allah Subhanahu wa taala membahasakannya itu adalah sa'id. Sa'id gitu ya. Sa'id itu ya salah sebagian ucapannya para ulama, sa'id itu artinya adalah tanah. Berarti boleh untuk tayamum dengan tanah dan semua turunannya. Dan di antara turunannya tanah itu debu. Di antara turunannya tanah itu debu. Makanya dulu Rasulullah SAW pernah tayamum pakai tembok. Ini pakai tembok. Kalau dipastikan bahwasanya di dinding mobil itu ada debunya, ada debunya, dan secara umum tidak ada satu tempat pun di muka bumi kecuali ada debunya, yani maka sah untuk digunakan untuk tayamum. Maka bisa untuk digunakan untuk tayamum secara umum. Wallahu yani alam bisa. Nah. Tayamum itu boleh nggak saat dibawa ke sholat untuk sholat wudu? Untuk sholat? Wudu. Maksudnya? Bilal kan sholat syariat. Oh, tentang sholat sunnah wudu. Iya. Kalau kita hanya tayamum boleh nggak? Tidak sunnah tayamum. Jadi sebenarnya sholat sunnah wudu itu istilahnya para ulama. Bahasa hadisnya itu enggak sholat sunnah wudu. Bahasa hadisnya itu mata tohartu toharotan, tidaklah aku itu bersuci kecuali setelahnya aku sholat. Karena kebiasaan orang bersuci itu wudu, istilahnya para ulama itu sholat sunnah wudu. Ini sholat sunnah wudu. Itu istilah yang kondang. Dan pengistilahan itu para ikhwan azanillahu yakum, itu rata-rata adalah menggunakan hukum kebiasaan. Roto-roto begitu, maka istilahnya begitu. Semacam saum ayyamul bid, puasa ayyamul bid, hari-hari bid putih. Kenapa puasa tanggal 13, 14, 15 itu dinamakan dengan puasa hari-hari putih? Kenapa? Karena di malam itu, di hari itu 13, 14, 15 itu malamnya purnama. Sehingga meskipun gonok listrik, gonok lampu, malam hari di 13, 14, 15 itu terang. Ini terang mulai maghrib. Itu sudah terang. Makanya hari-harinya dinamakan dengan ayyam al-bid. Disyariatkan untuk puasa. Tapi bukan berarti ini gak bid, ini gak terang. Gak poso, dia tetap poso. Misalkan semalam itu gelap total. Karena mendung dari maghrib, mendung sampai subuh. Isu niku terus poso. Senin ini karo kanjeng, "Napa poso, Mas?" "Ayyamul bid, semalam gelap kok." Yo tetap poso ya, karena penamaan ayyamul bid itu bukan karena malamnya itu, ya memang lumrah ini hari-hari itu yani terang. Sesekali gelap ya enggak mempengaruhi hukum. Dan itu yang nampak bagi ana. Wallahu alam bahwa yani yang hukum aslinya itu sebenarnya bukan sholat sunnah wudu, tapi sholat sunnah setelah bersuci. Sholat sunnah setelah bersuci. Oleh karena itu bagian para ulama, kalaupun tayamum syariat itu tetap berlaku. Kalaupun tayamum syariat itu tetap berlaku karena setelah bersuci. Kenapa dinamakan dengan wudu? Ya karena memang roto-roto wong itu, jadi bersucinya itu dengan menggunakan wudu. Wallahu a'lam. Kalau tayamum di jalan
itu kembali ke masalah sholat, boleh nggak sholat wajib di atas kendaraan. Para ulama itu sepakat, pembeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan, sholat wajib itu nggak boleh di atas kendaraan. Ini fikih turos, fikih zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu nggak ada kondisi darurat sholat di atas kendaraan. Zaman dahulu itu orang itu mungkin safar sendirian atau safar rombongan, nggak pernah ada naik kendaraan umum itu. Ini zaman dulu itu safarnya sendirian atau berdua atau bertiga, rombongan orang banyak pun masing-masing naik onta. Jadi nggak ada kemudian onta satu naik ke 40 no. Ya masing-masing naik onta. Makanya kondisi zaman sekarang yang ada di zaman Rasulullah SAW itu cuma pertama naik kendaraan pribadi, sepeda motoran, atau sepeda motoran tapi bareng beberapa sepeda motor, atau bareng terus naik mobil, atau naik bis tapi di charter. Jadi tergantung yang charter. Pak, di depan berhenti. Oh nggih, supir kan tuh di charter. Sampai di situ kondisi sekarang kalau kita bawa kepada kondisi zaman Rasulullah SAW. Di semua kondisi ini nggak boleh sholat di atas kendaraan. Harus berhenti. Kenapa? Itulah pembedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Tapi kan muncul kasus-kasus berikutnya. Yang kita itu hanya salah satu dari rombongan dan nggak kita charter. Kereta misalkan. Kereta terus ngomong nih masinis, "Pak, berhenti Pak, sholat." Senangnya hubung sampai. Pemain pesawat. Pak, turun Pak, sholat. Senangnya hubung sampai. Maka dalam kondisi semacam ini berlakulah kaidah darurat. Berlakulah kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian kalau tidak memungkinkan sholat di atas di tanah, maksudnya di bawah, bukan di atas kendaraan. Makanya fikirnya para jemaah sekalian, selagi masih memungkinkan untuk sholat turun dari kendaraan, itu yang dilakukan meskipun mundur, dan nggak boleh sholat di atas kendaraan. Maka gambarannya begini, naik bis dari Surabaya ke Jakarta, berangkat jam 5 sore atau jam setengah 5 lah. Dalam kondisi itu zuhur, asar otomatis belum berangkat toh, sholatnya di musola atau di masjid. Bagaimana dengan maghrib isya'nya? Lihat, maghrib isya'nya bis ini akan turun untuk makan malam di mana? Tanyakan sama kondukturnya, sama itu. Nanti makan malamnya di mana, Pak? Karena mereka kan tahu toh makan malamnya itu di mana, jelas ada kuponnya kok. Makan malamnya di Cepu, misalkan gitu ya. Di Cepu sampai mana? Sampai sana kira-kira jam berapa? Prediksinya ya sampai jam 10, sampai jam 9, sampai jam 11. Maka dalam kondisi itu nggak boleh sholat di atas bis. Harus nunggu sampai di Cepu, turun, makan, sholat. Makan, sholat. Nah, kemudian berangkat lagi. Jelang subuh jam 2 gitu tanya. Pak, sholat subuhnya nanti, waktu subuhnya nanti di mana? Turun nggak? Enggak Mas, langsung bablas. Gak bisa turun dong? Enggak bisa Mas. Ya. Kita akan turun sampai di terminal, misalkan apa gitu di Jakarta. Dan itu jam berapa? Jam 8. Karena sudah keluar dari waktu, nggak mungkin. Mau nggak mau berarti sholat di atas kendaraan. Tatkala masih memungkinkan, maka sholatnya harus turun, meskipun mundur. Jangan sholat di atas kendaraan. Jangan sholat di atas kendaraan. Anak kemarin ada kasus lucu. Gak lucu sih. Ini kasus. Jadi kita berangkat dari Jeddah. Itu secara jadwal jam 12 lebih 40 menit. 12 malam. Setengah 1 lah. Turun di Juanda jam 13 lebih 40. Jam 15 lebih 40. 15. Jam jelang jam 4. Prediksi Ana, kita akan turun di Juanda jam 4. Kita akan keluar dari pesawat jam setengah 5. Jam 4. Kita akan keluar dari pesawat bukan dari bandara. Dari pesawat jam setengah 5,
Insya Allah kita akan ketemu musola kira-kira jam 4:30 lah. Kan ada musola-musola kecil-kecil yang di dalam bandara itu ya. Anak fatwakan sama teman-teman, jangan ada yang sholat di atas kendaraan. Sholat subuhnya di atas pesawat, durasanya kita sholat zuhur asar di Bandara Juanda. Oh, nggih Ustaz. Nurut teman-teman. Lah, ternyata pesawat itu delay, anak nggak tahu, jamaah nggak ada yang bilang. Delaynya sak jam setengah. Delaynya sak jam setengah. Anak ngerti-ngertinya itu pesawat sudah turun mendarat jam 5. Hah, kok jam 5? Aneh jam. Di HP dinyalakan gitu ya. Ini jam ini kan masih pakai jam Saudi. Yani HP kan kono internetnya kan gak iso ketahuan. Yani kita tahunya itu kenyalakan jam 5. Sudah gitu gak cepet keluar lagi. Kita nggak memungkinkan sholat, azan maghrib kita masih antri keluar dari pesawat. Ini teman-teman tuh, iya saat sholat tuh saat ini, sopo sing salah, lo kok malah nyalahkan? Ya gak. Ini ada yang tahu ya kalau tadi malam itu delay? Ini ada Ustaz, kenapa nggak bilang? Jadi kalau seandainya kita tahu delaynya 1 jam setengah, anak akan melakukan sholat di pesawat. Terus gimana Ustaz? Kondisi semacam ini, gak ada jalan, sudah. Kita pasti keluar dari pesawat ini. Itu maghrib sudah pasti itu. Terus gimana? Gak ada jalan kecuali qadha. Gak ada jalan kecuali qadha. Terus ya kita keluar, begitu nanti sampai di bandara, jangan ada yang ke imigrasi, jangan ada yang check out. Kita sholat dulu. Sholatnya gimana Ustaz? Yuk, tarawih. Zuhur, asar, maghrib, isya, gandeng. Gimana caranya? Ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, sir, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ini isya, ini 2 rakaat, gandeng. Oh, ternyata ono satu dalam ini. Alhamdulillah. Berarti hikmahnya memang yani anak itu nggak tahu sehingga antum ngerti salat qadha nunggunya nih. Seandainya dari berangkat itu anak tahu delay, itu antum nggak akan pernah sholat qadha. Gue sate pinter sate. Jadi sholat qadha, akhirnya sholat qadha jadi zuhur, asar, maghrib, isya, jadi beruntun di waktu maghrib. Nah waktu zuhur kita itu masih di mana? Waktu asar nggak? Mungkin anak tidur pada waktu asar. Ini waktu zuhur itu anak tahu tapi masih di atas Nepal dan nggak tahu. Pokoknya di pikiran anak tatkala itu, turun jam 4. Mentok-mentok keluar dari pesawat jam 4:30. Ternyata turun jam 5. Akhirnya keluar pesawat maghrib sudah azan. Kita azan maghrib itu masih di dalam, masih belum bisa keluar. Karena seharusnya kita itu kan turun di terminal 2 ya, kalau kepulangan internasional itu ya pesawatnya turun terminal 1. Jadi harus naik bus tompo. Allah kuliah bukan sampai itu ya. Kuliah kondisinya itu adalah semacam itu. Wallahu a'lam. Tapi ya insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.